Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam seri pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas atau mengupas tuntas terkait pajak daerah. Pengertian pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan penguatan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah. Penguatan local tax dilakukan melalui retribusi jenis pajak, di mana pajak-pajak yang berbasis konsumsi yaitu pajak hotel, restoran, parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan menjadi pajak barang dan jasa tertentu. Tujuannya adalah untuk menurunkan administration and compliance cost. Selanjutnya, pemberian sumber-sumber pajakan daerah baru, di mana pemberian pemungutan opsi pajak daerah antara level pemerintah, provinsi, dan kabupaten kota. Berikutnya adalah harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kalau kita lihat struktur pajak daerah menurut Undang-Undang 28 2009 dan Undang-Undang 1 tahun 2002 terdapat perubahan di mana untuk pajak provinsi yang sebelumnya ada 5 menjadi 7, dua jenis pajak baru adalah pajak alat berat di mana sebelumnya merupakan bagian dari pajak kendaraan bermotor dan pajak option untuk MPLB. Berikutnya untuk kabupaten kota, sebelumnya ada 11 jenis pajak menjadi 9 jenis pajak. Salah satu adalah jenis pajak baru yang sebelumnya berbasis konsumtif, yaitu ada 5 jenis pajak, berupa pajak penerangan jalan, pajak parkir, hotel, restoran, dan hiburan menjadi pajak barang dan jasa tertentu, serta dua jenis option pajak yaitu pajak PKB dan pajak PPNKB. Prinsip pemungutan pajak daerah bahwa ada 4, keadilan, kemudahan, kepastian, efisiensi. Keadilan di mana pungutan pajak didasarkan kepada kemampuan dari wajib pajak. Selanjutnya, kemudahan bahwasanya pajak dipungut saat wajib pajak mempunyai kemampuan atau memperoleh penghasilan. Berikutnya adalah kepastian di mana ada dasar hukumnya, objek, subjeknya, dasar pengenaan pajaknya jelas. Selanjutnya efisiensi di mana biaya pemungutan itu harus lebih kecil daripada pajak yang dihasilkan. Selanjutnya, terdapat 4 fungsi pajak daerah. Yang pertama, bagaimana pajak itu fungsinya budgetary, bagaimana untuk memperoleh penerimaan yang masuk kepada kas daerah. Yang kedua adalah regulatory, yaitu pengaturan, di mana pajak daerah akan bisa mengatur atau membatasi terhadap konsumsi terhadap jenis pajak-pajak tertentu. Ya, contohnya adalah untuk pajak hiburan, di mana untuk pajak hiburan tertentu tarifnya adalah cukup tinggi. Ya, berikutnya ada redistributif untuk melakukan distribusi kembali atas penerimaan pajak, yaitu dari mana pajak dari pungut orang-orang yang kaya ya dipungut dengan pajak yang besar nanti didistribusikan kepada masyarakat yang miskin. Selanjutnya adanya resource allocation, bagaimana fungsi dari pajak adalah melakukan resource allocation di mana alokasi atas resource tersebut kepada seluruh masyarakat. Karakteristik dari pajak daerah adalah pertama, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah. Dasar dari pemungutan adalah pajak daerah, yaitu peraturan daerah. Adanya perda sebagai dasar pemungutan di daerah. Oleh sebab itu, untuk dalam proses pemungutan diwajibkan pemerintah daerah menetapkan pajak itu dalam peraturan daerah terlebih dahulu. Selanjutnya nanti bisa terkait pelaksanaan adanya peraturan kepala daerah. Yang kedua, dipungut di wilayah tertentu dan dinikmati oleh daerah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga adalah objek pajak bersifat immobile, bagaimana pajak-pajak daerah sifatnya adalah tetap, merupakan kewenangan daerah di mana tadi
pemungutan ini kewenangan mana, apakah provinsi atau kabupaten kota, karena ada dua jenis pajak berdasarkan eh, pemungutannya atau daerah pemungut, yaitu ada pajak provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya ada penerimaan potensial, bahwasanya tadi seperti sebelumnya, adanya bagaimana pajak itu dengan biayanya harus lebih besar penerimaan pajaknya, ya, sehingga mencari penerimaan pajak yang potensial. Bahwasanya untuk beberapa jenis pajak ada di Undang-Undang 1 boleh tidak dipungut, tetapi dimuat di dalam perdanya mana-mana yang tidak dipungut, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana agar mudah diadministrasikannya. Sistem pemungutan pajak daerah, ya, ada dua sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment dan self assessment. Official assessment adalah di mana pemungutan pajak, di mana ketetapan pajak dikeluarkan oleh eh, dalam hal ini pemerintah daerah atau fiskus, sedangkan self assessment di mana wajib pajak menghitung sendiri, melaporkan sendiri, membayar sendiri kewajiban pajaknya. Di sini di dalam pajak provinsi terdapat official assessment yaitu PKB, BPNKB, PAB, BPPKB, dan PAP, sedangkan untuk self assessment ada pajak rokok dan option pajak MBLB. Sedangkan untuk pajak kabupaten kota, official assessment-nya yaitu PBBP2, pajak reklame, PAT, option PKB, dan option BPNKB, sedangkan yang merupakan self assessment adalah BPATB, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, dan pajak barang dan jasa tertentu. Demikian untuk seri ini terkait pajak daerah. Sampai ketemu di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.